Setelah klan Ba'alawi yang diwakili Najwa Shihab melakukan tes DNA, diketahui bahwa ras Arabnya hanya 3,2% saja. Susunan haplogrup yang dimilikinya sama sekali tidak identik dengan suku Quraisy, Bani Hashim, atau Dzurriyyah Nabi baik dari jalur Hasani maupun Husaini. Padahal uji DNA yang sudah dilakukan telah memetakan dengan presisi semua keturunan Ali bin Abi Thalib. Dalam porsi dominan, gen Ba'alawi lebih identik dengan suku ke-13 Yahudi di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim atau Yahudi non-Bani Israel. Suku ini telah lenyap akibat serbuan bangsa Mongol. Kode DNA P303 juga banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Spanyol sebagai akibat pelarian pasca inkuisi di abad 16 atau setelah kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia. Selain itu, hasil tes DNA Najwa juga menunjukkan kode yang terkait dengan beberapa keluarga Yahudi seperti Gunsberg, Goldstein, dan Rostas. Beberapa nama terkenal memiliki kode DNA ini. Salah satunya adalah Al Capone, seorang pemimpin mafia Amerika yang merupakan keturunan imigran Yahudi Italia. Sebagai klan yang DNA-nya identik dengan DNA Al Capone, tidak mengherankan jika sejumlah oknum Habib memiliki fisik dan sifat yang mirip dengan Al Capone. Berikut sepak terjang Al Capone. I want that son of a bitch dead. I want him dead. I want him dead. I'm dead. What am I alone in this world? Did I ask you what you're trying to do? Did I ask you what you're trying to do? I want you to get this fuck where he breathes. I want you to find this Nancy boy Elliot Ness. I want him dead. I want his family dead. I want his house burnt to the ground. I want to go to the middle of the night. I want to piss on his ashes. Kami Allah, saya, Bahar bin Smith, tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Now, I have done nothing to hurt these people. But they're angry at me, so what do? Doctor up some income tax, for which they got no case. To annoy me. To speak to me like men? No. To harass a peaceful man. I pray to God that if I ever had a grievance, I would have just a little more self-respect. Saya ingatkan nittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial. Yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib. Kiai dengan habaib. Siapapun Anda hati-hati. Kalau ada muslim sama muslim, diadu domba, saudara. Oh, Jesus Christ. Al Capone adalah salah satu pria paling terkenal di abad 20. Dia seorang legenda, penjahat kelas kakap, pemimpin yang cakap, sistematis, kejam, sekaligus licik dan curang. Ia menjadi standar bagi siapa saja yang ingin membangun organisasi kriminal modern. Dan karenanya, ia juga menjadi objek studi bagi kepolisian di seluruh dunia. Bisnis hitam Al Capone yang meliputi peredaran narkoba, alkohol, prostitusi, perjudian, serta trafficking membuatnya bergelimang harta. Ia menyuap polisi, birokrasi, juga para politisi. Jika ada oknum yang tak mempan suap dan berusaha melakukan investigasi atas bisnisnya, maka Al Capone tidak akan ragu untuk menghabisi nyawa mereka. Jikapun ada kasus yang lolos ke pengadilan, maka Al Capone akan menyuap hakim, mengatur juri, dan mengintimidasi para saksi. Nama lengkapnya adalah Alphonse Gabriel Capone. Lahir di Brooklyn pada 17 Januari 1899, ia merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Kedua orang tuanya adalah imigran asal Italia. Mereka tiba di New York pada tahun 1893 dengan sebuah kapal yang dipenuhi para imigran dari Italia. Masa pendidikan Al Capone dihabiskan di sebuah sekolah Katolik paroki yang ketat. Di sekolah, Al Capone dikenal sebagai siswa cerdas namun bengal.
Puncaknya adalah ketika Capone memukul wajah seorang guru perempuan hingga membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Saat itu ia baru kelas 6. Capone kecil yang drop out itu kemudian bekerja paruh waktu di banyak tempat. Ia pernah bekerja sebagai pegawai toko permen, pinboy bowling, buruh di pabrik amunisi, pemotong di penjilitan buku, juga tukang semir sepatu. Semua pekerjaan ia lakukan sembari terlibat dengan 40 Thieves Juniors, sebuah geng anak-anak yang terkenal karena vandalismenya. Sejak kecil, bakat penjahat Al Capone memang sudah terlihat. Ia dikenal temperamen dan ringan tangan. Pada usia 12 tahun, Al Capone yang gemar tawuran itu mendirikan geng Brooklyn Rippers. Ia dan teman-temannya kerap memeras anak-anak sesama tukang semir sepatu. Hingga kelak, karir mafianya berkembang bersama Frank Nitto, sahabat masa kecilnya yang juga seorang imigran Yahudi asal Italia. Dalam perkembangannya, Al Capone menjadi anggota geng James Street Boys yang dijalankan Johnny Torrio. Namun pada tahun 1909, Torrio pindah dari New York ke Chicago. Di sana, ia membantu menjalankan bisnis bordil raksasa milik seorang mafia bernama Jim Colosimo. Al Capone pun dititipkan pada Francisco, pemimpin geng Five Points yang merupakan rekan Torrio. Sebelum berusia 21 tahun, Al Capone sudah terlibat dalam beberapa insiden kekerasan. Bekas luka panjang di wajahnya yang kemudian membuatnya dijuluki Scarface ia dapat dari keributan yang terjadi di rumah bordil di Harvard Inn. Saat itu, ia tersayat pisau oleh seorang penjahat muda bernama Frank Galuccio. Namun kelak, Galuccio akan menjadi anak buah Al Capone. Al Capone juga terlibat dengan beberapa pembunuhan. Ia pernah menembak mati pemenang permainan dadu karena merasa telah merampas kemenangannya. Ia tak jadi ditangkap karena kurangnya bukti dan saksi. Dalam insiden lain, Capone secara brutal menyerang anggota geng White Hand hingga pemimpin mereka menjanjikan pembalasan. Di tengah situasi tersebut, Francisco mengirim Capone yang saat itu sudah berputra Albert Francis Sonny Capone dari istri yang bernama Mae Josephine Collin, seorang wanita Katolik asal Irlandia. Mereka dikirim ke Chicago untuk bekerja pada Torrio. Torrio sendiri masih menjadi anak buah Jim Colosimo. Kehadiran Capone di Chicago membawa perubahan besar. Hanya kurang dari setahun setelah kemunculannya, Torrio berhasil menjadi pemimpin tertinggi menggantikan Jim Colosimo. Belakangan diketahui bahwa Jim Colosimo tewas dibunuh oleh Capone. Hingga Capone kemudian diangkat menjadi pengawal serta pelayan terpercaya Johnny Torrio. Bisnis Johnny Torrio berkembang pesat. Keluarga Capone pun hidup dengan penuh kemewahan. Capone gemar sekali membeli pakaian dan perhiasan serba mahal, juga mobil-mobil berteknologi tinggi. Hingga pada suatu ketika di bulan Januari 1925, Capone disergap. Namun ia berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh-musuhnya. Selang 12 hari kemudian, tepatnya pada 24 Januari, giliran Torrio dan istrinya yang diserang saat mereka keluar rumah. Torrio ditembak beberapa kali dan hampir tewas. Meski berhasil pulih, namun peristiwa tersebut membuat Torrio cukup terguncang. Ia lalu memutuskan mengundurkan diri dari dunia gangster. Hingga pada akhir 1925, Torrio pindah ke Italia bersama istri dan ibunya. Ia menyerahkan segala bisnis kotornya pada Al Capone. Torrio meninggalkan kerajaan kriminal yang menghasilkan sekitar 70 juta dolar per tahun, yang jika dikonversi dalam dolar tahun ini, maka jumlahnya menjadi sekitar 1,17 triliun dolar Amerika Serikat. Demikianlah, di usianya yang baru 26 tahun, Al Capone menjadi bos mafia terbesar di Amerika bahkan dunia.
ia berhasil membangun reputasi yang menakutkan dalam persaingan geng yang kejam pada masa itu. Capone terus memperluas jaringan bisnisnya dengan cara menembak mati saingan-saingannya. Ia bahkan pernah membunuh 3 anak buahnya dengan memakai tongkat bisbol. Ia membeli polisi, birokrat, hakim, juri agar terhindar dari jeratan hukum. Ia juga menjadi penyandang dana bagi pencalonan wali kota William Hale Thompson dari Partai Republik sebab dianggap akan menguntungkan bisnisnya. Pada saat yang sama, Al Capone berhasil menarik simpati warga. Ia kerap menyumbangkan uang di banyak sekali yayasan dan badan amal. Ia membantu siapa saja yang datang meminta tolong padanya, terutama sesama imigran Italia. Ia memberi uang, makanan, juga pekerjaan. Penduduk Chicago pernah menunjukkan rasa hormat itu ketika Al Capone menonton sebuah pertandingan sepak bola. Begitu Capone memasuki tribun, seisi stadion menyorakinya seperti ketika Messi atau Ronaldo mencetak gol dengan tendangan salto. Sayangnya, Al Capone terlalu banyak melakukan pembunuhan. Sejak menggantikan Torrio di Chicago, Al Capone memasuki aliansi klan mafia Sisilia. Di sana, ia membentuk semacam dewan eksekusi. Tercatat, selama 14 tahun pemerintahan kriminalnya, Capone telah memberikan 400 perintah untuk total 700 nyawa korban pembunuhan. Puncak pembantaian yang dilakukan Capone terjadi pada 14 Februari 1929. Saat itu ia mendengar kabar bahwa seorang mafia bernama Bugs Moran yang menginginkan bisnis miras miliknya berencana akan membunuhnya. Dan Capone memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Aksi ini dimulai dengan menyewa sebuah apartemen yang terletak dekat markas Moran. Dari sana, ia leluasa mengawasi sarang musuhnya. Setelah situasi dan kondisi dianggap tepat, Capone memerintahkan Jack McKern dan 3 rekannya untuk menyamar sebagai polisi. Pengepungan pun dimulai. 7 orang yang berada di dalam markas disuruh berdiri menghadap tembok. Lalu tanpa basa-basi, anak buah Capone memberondong mereka dengan senapan mesin otomatis. 7 orang itu pun tewas seketika dengan tubuh penuh lubang. Peristiwa yang terjadi di siang bolong dan bertepatan dengan hari Valentine itu benar-benar menyita perhatian publik Amerika. Presiden Herbert Hoover bahkan turut mengutuknya. Dan meskipun Capone ada di Florida, namun semua orang meyakini keterlibatannya. Media-media massa membuat framing yang menyudutkan Al Capone, hingga citra Capone sebagai pengusaha dermawan seketika berbalik menjadi musuh publik nomor 1 di Amerika. Karenanya, Al Capone mulai diincar FBI yang saat itu dipimpin Edgar Hoover. Edgar sendiri secara pribadi konsisten melancarkan kampanye melawan Capone. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang pernah dilakukan Capone. Tidak hanya itu, gerak-gerik Capone juga selalu diawasi para wartawan. Capone pun mulai berpindah dari Chicago ke Los Angeles, lalu ke Miami, Florida. Di Miami, Capone membeli sebuah rumah di tepi pantai seharga $40.000. Ia kemudian menghabiskan $200.000 lagi untuk mengubahnya menjadi sebuah benteng. Tembok setinggi 7 kaki mengelilingi rumah seluas 10.000 meter persegi. Pos-pos keamanan, lampu sorot, kabana, semua dijaga ketat oleh orang-orang Sisilia kepercayaannya. Rumah itu tetap menjadi milik keluarga sampai Mike Capone, istrinya, menjualnya pada tahun 1952. Kabar terbaru tentang rumah Al Capone terdengar di tahun 2021. Rumah besar itu diperdagangkan seharga $15,5 juta hanya beberapa minggu setelah dibeli oleh seorang pengembang dengan harga $10,75 juta Amerika.
Di luar benteng, Al Capone selalu mengenakan rompi anti peluru. Para penjaga bersenjata senantiasa mengelilinginya. Cadillac yang dipakainya pun dilapisi baja seberat 3,5 ton. Di bagian belakang mobil terdapat lubang yang dilengkapi persenjataan berat. Kelak setelah disita, mobil itu dikendarai oleh Presiden Amerika. Itu adalah masa di mana Al Capone sering keluar masuk penjara dalam beberapa bulan. Ia pernah ditahan karena selalu mangkir dari panggilan pengadilan, menghina pengadilan, dan penyelundupan senjata api ilegal. Pada saat yang sama, FBI membentuk tim khusus yang menginvestigasi keuangan Al Capone. Mereka menemukan tidak kurang dari 5.000 kasus skandal keuangan dan penggelapan pajak untuk bisnis Al Capone. Dengan temuan itulah, Capone diseret ke meja pengadilan. Pada akhirnya, Al Capone mengakui 5 tuduhan tidak membayar pajak dan pelanggaran prohibition. Hingga pada 16 Juni 1931, Capone dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara federal. Prohibition adalah sebuah larangan. Di era Capone, larangan yang dimaksud adalah larangan menjual, memproduksi, termasuk mengimpor semua jenis minuman beralkohol. Larangan ini termaktub dalam Amandemen Konstitusi ke-18, berlaku sejak 1920 hingga 1933 atas desakan para aktivis Protestan. Namun kenyataannya, Capone kemudian hanya dihukum sekitar kurang dari 8 tahun penjara. Kontrol dan kepentingan dalam kejahatan terorganisir Capone merosot drastis setelah penahanannya. Selain itu, gaya hidup Capone selama menjadi gangster telah merusak kesehatannya. Ia kehilangan berat badan. Kondisi mentalnya juga memburuk di bawah pengaruh neurosifilis. Pada tahun 1946, dokter dan psikiater Baltimore melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Capone memiliki kemampuan mental seorang anak 12 tahun. Tentara polisi mabur. Yang tangkep sono, tangkep sini, larang sono, larang sini, koboi loh. Dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Lu tahu? Gus Dur pakai ngebelain lagi, Itu Habib Rizik umatnya mana? Bukan lu aja yang bisa ngomong, gue juga bisa. NU udah ninggal, gue nggak di penjara, gue di luar. Bukan lu aja yang maju tak gentar, gue maju tak gemetar. Profesor ini, Bib, profesor ini, Bib, Profesor Dr. Kures, Profesor Din Samsudin. Dipikir kita bakal mundur kali? Kami akan tuntut balik Mas Rizik. Nah, udah capek-capek ngebelain, yang dibelain ngaku salah. Rasain. Ia sering meracau tentang komunis, asing, dan Bugs Moran. Ia yakin bahwa Moran tengah merencanakan aksi balas dendam dari sel penjaranya di Ohio. Tidak kurang dari 100 anggota DPR RI teridentifikasi sedang mengusung ideologi PKI. Makanya kami sudah catat tuh 100 lebih nama-namanya, lengkap dengan alamatnya. Lo kok dicatat Habib? Andai kata besok PKI khianat lagi, tinggal kita datengin potong atu-atu. Ya kita catat dulu dong alamatnya, saudara. Nah kalau kita nggak catat, besok nyarinya susah. Tidak dapat melanjutkan karir kriminalnya, Al Capone menghabiskan tahun terakhir hidupnya di rumahnya di Miami. Pada tanggal 21 Januari 1947, Capone terkena stroke. Ia sempat siuman dan mulai membaik, namun kemudian terkena komplikasi pneumonia. Pada 25 Januari 1947, Al Capone meninggal di rumahnya karena serangan jantung. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman Taman Bukit Karamel, Illinois, Amerika Serikat.